Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian sehat semuanya ya. Sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Minggu kemarin kita sudah belajar pertumbuhan ilmu pengetahuan di masa Daulah Umayyah di Damaskus. Sekarang lanjutannya Daulah Umayyah di Andalusia. Daulah Umayyah di Andalusia tahun 756 Masehi sampai 1031 Masehi. Nah, kekuasaan Bani Umayyah di Damaskus itu berakhir pada tahun 750 Masehi. Kekhalifahan pindah ke tangan Bani Abbasiyah. Namun salah satu penerus Bani Umayyah itu yang bernama Abdurrahman Ad-Dakhil dapat meloloskan diri pada tahun 755 Masehi. Ia dapat lolos dari kejaran pasukan Bani Abbasiyah dan masuk ke Andalusia atau Spanyol. Di Spanyol itu sebagian besar umat Islam di sana masih setia dengan Bani Umayyah. Ia kemudian mendirikan pemerintahan sendiri dan mengangkat dirinya sebagai amir atau pemimpin dengan pusat kekuasaan di Cordoba. Adapun amir-amir Bani Umayyah yang memerintahkan di Andalusia itu adalah sebagai berikut. Yang pertama itu Abdurrahman Ad-Dakhil atau Abdurrahman I tahun 756 sampai 788 Masehi. Yang kedua Hisham bin Abdurrahman Hisham I. Yang ketiga Al-Hakam bin Hisham atau Al-Hakam I. Yang keempat Abdurrahman Al-Awsat atau Abdurrahman II. Yang kelima Muhammad bin Abdurrahman atau Muhammad I. Yang keenam Munzir bin Muhammad. Yang ketujuh Abdullah bin Muhammad. Yang kedelapan Abdurrahman An-Nasir atau Abdurrahman III. Yang kesembilan Hakam Al-Muntasir atau Al-Hakam II. Yang ke-10 Hisham II. Yang ke-11 Muhammad II. Yang ke-13 Sulaiman. Yang ke-14 Abdurrahman IV. Yang ke-15 Abdurrahman V. Yang ke-16 Muhammad III. Yang ke-17 Hisham III. Nah, itulah para pemimpin masa Daulah Umayyah di Andalusia. Pada masa pemerintahan Daulah Umayyah di Andalusia atau Spanyol, Cordoba menjadi pusat berkembangnya ilmu pengetahuan. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan terjadi pada masa pemerintahan Amir yang ke-8, yakni Abdurrahman An-Nasir, dan Amir yang ke-9, yakni Hakam Al-Muntasir. Nah, kemajuan ilmu pengetahuan dan kebudayaan di kota Cordoba itu ditandai dengan adanya Universitas Cordoba. Universitas ini memiliki perpustakaan dengan koleksi buku mencapai 400.000 judul. Pada masa kejayaannya, Cordoba memiliki 491 masjid dan 900 pemandian umum. Mengapa? Karena air di kota ini tidak layak untuk minum. Pemerintahan memiliki inisiatif untuk membangun instalasi air dari pegunungan sepanjang 80 km. Tumbuh kembangnya ilmu pengetahuan di kota Cordoba membuat berbagai inisiatif dan inovasi dalam rangka membuat kehidupan lebih sejahtera dan nyaman. Didirikannya masjid-masjid yang megah dan indah menunjukkan bahwa pada saat itu kesadaran untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan juga sangat tinggi. Yang ketiga itu perkembangan ilmu pengetahuan. Pada masa pemerintahan Bani Umayyah, ilmu pengetahuan mengalami kemajuan yang sangat penting.
Adapun perkembangan ilmu pengetahuan pada masa kini dapat dikelompokkan menjadi sebagai berikut. Yang pertama itu ilmu kimia. Di antara ahli kimia ketika itu adalah Abu Al-Qasim Abbas Ibnu Farnas yang mengembangkan ilmu kimia murni dan kimia terapan. Yang kedua, ilmu kedokteran. Di antara ahli kedokteran ketika itu adalah Abu Al-Qasim Al-Zahrawi. Ia dikenal sebagai ahli bedah, perintis ilmu penyakit telinga dan pelopor ilmu penyakit kulit. Yang ketiga itu sejarah. Yang tokohnya Abu Marwan Abdul Malik bin Habib. Salah satu bukunya berjudul Al-Tariq. Yang kedua, Abu Bakar Muhammad bin Umar, dikenal dengan Ibnu Qutiyah. Karya bukunya berjudul Tariq Iftitah Al-Andalus. Yang ketiga, Hayyan bin Khalaf bin Hayyan. Karyanya Al-Muqtabis fi Tariq Rija Al-Andalus dan Al-Matin. Yang keempat itu bahasa dan sastra. Di antara tokoh terkenal bidang sastra adalah Ali Al-Ghali, karyanya Al-Mali dan Al-Nawadir. Yang kedua itu Abu Bakar Muhammad Ibnu Umar. Yang ketiga Abu Amr Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Abdul Rabbi. Yang keempat Abu Amir Abdullah Ibnu Syuhaib. Keempat itu pertumbuhan kebudayaan. Selain ilmu pengetahuan, pada masa Bani Umayyah juga berhasil mengembangkan bidang lainnya, yaitu yang pertama arsitektur. Perkembangan di bidang arsitektur itu terlibat dari bangunan-bangunan arsitek serta masjid-masjid memenuhi kota. Kota lama pun dibangun menjadi kota modern. Yang kedua, organisasi militer. Pada masa pemerintahan Bani Umayyah ini, militer dikelompokkan menjadi 3 angkatan, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Kepolisian. Yang ketiga, perdagangan. Setelah Bani Umayyah berhasil menaklukkan berbagai wilayah, jalur perdagangan menjadi semakin lancar. Ibu kota Basrah di Teluk Persi pun menjadi pelabuhan dagang yang ramai dan makmur. Begitu pula kota Aden. Yang keempat, tentang kerajinan. Ketika Khalifah Abdul Malik menjabat, mulailah dirintis pembuatan tiras atau semacam bordiran, yakni cap resmi yang dicetak pada pakaian khalifah dan para pembesar pemerintahan. Sampai di sini paham anak-anak? Jika belum paham tentang materi kali ini bisa ditanyakan ke ibu ya. Nah, kesimpulannya, pemerintahan Daulah Umayyah di Andalusia atau Spanyol berdiri selama 275 tahun atau 756 Masehi sampai 1031 Masehi. Cordoba menjadi pusat pemerintahannya. Pada masa pemerintahan Bani Umayyah, ilmu pengetahuan mengalami kemajuan yang sangat berarti. Adapun perkembangan ilmu pengetahuan pada masa ini dapat dikelompokkan sebagai berikut: ilmu kimia, ilmu kedokteran, sejarah dan bahasa, dan sastra. Selain ilmu pengetahuan, pada masa Bani Umayyah juga berhasil mengembangkan bidang lainnya, yaitu arsitektur, organisasi militer, dan perdagangan. Sebelum menutup mata pelajaran hari ini, mari kita ucapkan Alhamdulillah. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Amin. Sampai jumpa minggu depan ya anak-anak. Dan jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan ketika kalian mau bepergian dari rumah.